NATO terlalu banyak ikut campur di perang Ukraina, Prancis akhirnya pilih untuk keluar dari NATO lagi. Hubungan Rusia dan Prancis memang sangat tidak mulus, namun Prancis dengan tegas juga tidak mendukung Ukraina dalam invasi. Ini meskipun mayoritas negara Eropa khususnya NATO memberi dukungan pada Zelensky. Ternyata hal itu tidak sejalan dengan pemerintahan Prancis, di mana negeri pimpinan Emmanuel Macron itu ingin jika NATO berhenti mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. Karena hal itu telah menciptakan krisis yang parah di Eropa dan mengancam banyak kehidupan warga Eropa daripada Ukraina. Atas dasar itulah, Prancis dikabarkan siap untuk keluar dari NATO lagi karena sudah tidak sejalan dengan kebijakan Patah Atlantik Utara. Lalu apakah itu juga tanda negeri asal Menara Eiffel itu kini memihak pada Rusia? Sementara itu diberitakan sebelumnya Florian Philippot, pemimpin Partai Patriotik Prancis, dalam sebuah pernyataan hari Sabtu menyerukan kebijakan perdamaian dengan menarik keluar Prancis dari NATO dan Uni Eropa. Dalam demonstrasi ketiga di Paris, Philippot menegaskan bahwa Partai Patriotik menentang pengiriman senjata dan amunisi ke Ukraina dengan dalih perang di negara itu. Florian Philippot juga merobek bendera NATO dalam demonstrasi tersebut. Ketua Partai Patriotik Prancis menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai orang yang gila dan bodoh. Ia juga menyebut pemerintah Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak independen dan berada di bawah tekanan dari domestik dan asing. Protes reformasi pensiun di Prancis sekarang telah memasuki pekan ke-11. Para pengunjuk rasa juga mengkritik istana Elysee untuk pengiriman senjata ke Ukraina dengan dalih perang di negara itu. Di sisi lain, banyaknya pihak yang ingin Prancis keluar dari NATO bukanlah tanpa alasan. Mantan Presiden Prancis Charles de Gaulle pernah menarik pasukan Prancis dari Komando NATO pada 1966 pada puncak Perang Dingin dan mengusir Maskars aliansi itu dari Paris dan Fontainebleau pada tahun berikutnya sebagai protes atas tindakan hegemoni Amerika Serikat di Eropa. Presiden Prancis kini Emmanuel Macron juga telah menyatakan kekecewaannya terhadap blok tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Economist, Macron mengatakan, "Apa yang kami alami saat ini adalah kematian otak NATO." Seruan petinggi Prancis untuk meninggalkan NATO sampai batas tertentu merupakan penghormatan kepada Presiden Charles de Gaulle yang mengejar status otonomi Prancis sebagai kekuatan utama serta warisan diplomatik Gaullisme. Sok bantu Ukraina, negara NATO ini krisis senjata jadi korban baru Rusia, makanya jangan macam-macam. Jerman adalah salah satu negara NATO yang pernah membantu Ukraina, namun Jerman kini memilih untuk berhenti atau tidak lagi membantu negara pimpinan Zelensky karena banyaknya krisis senjata yang dapat merugikan negaranya sendiri. Bisa dikatakan Jerman menjadi korban baru Rusia yang sok mau bantu Ukraina malah bunuh diri. Pemerintah Jerman pun sadar bahwa mereka tidak mau jadi korban perang sepanjang hidupnya. Sementara itu, militer Jerman dikabarkan sedang menderita krisis senjata dan peralatan yang lebih besar daripada sebelum invasi Rusia ke Ukraina setahun yang lalu. Bundeswehr memiliki segalanya terlalu sedikit dan bahkan lebih sedikit lagi sejak invasi Rusia pada 24 Februari 2022. Kata Eva Hogel yang bertindak sebagai advokat yang membela hak-hak pasukan kepada wartawan di Berlin. Mengutip dari Reuters, Hogel mengecam pemerintah Jerman karena lamban tidak untuk memberikan dana belanja khusus senilai 100 miliar euro. Padahal dana belanja tersebut sudah dibentuk pada tahun lalu untuk mengembalikan pasukan ke awal. Pasukan kami menyambut baik dukungan untuk Ukraina meskipun itu merobek lubang besar ke dalam persediaan mereka. Ketika howitzer, peluncur roket ganda atau tank Leopard diserahkan ke Kiev, kata Hogel, menurut agar pemerintah ditempatkan lebih cepat. Namun kini malah negara kita yang menderita dan kehabisan amunisi hingga senjata. Howitzer harus jelas diserahkan ke Ukraina. Proses pemesanan pengganti harus diluncurkan, katanya. Namun kini pemerintah tidak melakukan apa-apa. Ini bisa merugikan negara kami. Hogel juga mendesak para pejabat untuk mempercepat modernisasi barak yang digambarkan sebagai keadaan yang memalukan di seluruh negeri, mengkritik kurangnya toilet yang berfungsi, kamar mandi yang bersih, dan juga wifi, ungkapnya.
Dia menempatkan kebutuhan investasi untuk memperbarui infrastruktur secara total sebesar 50 miliar euro harus segera dikabulkan untuk menjaga kedaulatan negeri dan pertahanan Jerman tidak tergerus akibat invasi Rusia ke Ukraina. Mengejutkan, Inggris akhirnya akui kemenangan Rusia dan katakan wilayah ini sudah jadi milik beruang merah. Zelensky panik. Inggris adalah salah satu negara yang saat ini mengklaim kemenangan Rusia dalam pertempuran melawan Ukraina. Bahkan negeri Raja Charles itu mengatakan jika Rusia sudah menguasai seluruh wilayah yang menjadi incaran beruang merah di Ukraina. Sementara itu sebelumnya pasukan Ukraina sudah dikabarkan menyerah di wilayah Bakhmut. Hal itu makin memperkuat kemenangan Rusia. Kementerian Pertahanan Inggris mengumumkan Ukraina mengubah Bakhmut menjadi lokasi pembantaian. Akan tetapi pasukan Rusia memegang kendali sebagian besar wilayah timur kota itu. Kementerian Pertahanan Inggris berdasarkan informasi intelijen terbarunya terkait perang di Ukraina mengabarkan pasukan yang berperang untuk pemerintah Rusia saat ini sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah timur kota Bakhmut, sehingga bisa dikatakan wilayah ini sudah jatuh dari Ukraina dan menjadi milik Rusia, dan yang pasti Rusia adalah pemenangnya. Pertempuran sengit di kota Bakhmut sudah berlangsung selama beberapa bulan, dan menurut Kementerian Pertahanan Inggris, sungai di wilayah tengah kota Bakhmut saat ini menjadi garda depan pertempuran. Dinas Intelijen Kemenhan Inggris mengatakan dengan dirusaknya jembatan-jembatan kunci dan direbutnya posisi-posisi menembak di gedung-gedung kokoh, pasukan Ukraina menyulitkan pergerakan pasukan dukungan Rusia. Bahkan mereka kembali sekali mengubah medan tempur menjadi lokasi pembantaian. Evaluasi pemerintah Inggris mengatakan bahwa jalur penyaluran logistik Ukraina masih rentan serangan pasukan Rusia. Pada saat yang sama, asisten Presiden Ukraina mengatakan sepertinya Rusia tengah mengubah taktik perangnya di Bakhmut. Maka dari itu, militer Ukraina harus waspada.